Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi di awal minggu ini pada hari Senin tanggal 21 Februari tahun 2022. Kuntum hari ini mengambil tema doa adalah nafas orang beriman. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-7 dengan warna liturgi adalah hijau. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 10 dan ayat 15, bait pengantar Injil diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 10b, dan bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada hari ini bacaan Injil kita dapat dibaca pula dalam Injil Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21 dan Injil Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43. Baik, sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari kitab Injil Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeratakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya pada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh jahat, yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada bacaan Injil ayat ke-19 hari ini kita bisa melihat betapa Yesus Kristus merasa kecewa karena pertama, murid-muridnya telah gagal mengusir roh jahat yang membisukan seorang anak, dan yang kedua, karena ketidakpercayaan para ahli Taurat, orang banyak yang mengerumuni murid-muridnya saat menyembuhkan anak yang kerasukan roh jahat itu dan orang tua dari anak yang kerasukan tersebut. Kalau begitu, mengapa para murid ini tidak mampu mengusir roh jahat yang membuat bisu dan memiliki gejala yang mirip sakit ayan tersebut? Selain itu, bukankah para murid Yesus Kristus sudah sering melihat Yesus Kristus mengusir roh jahat? Bahkan menurut Injil Markus 6 ayat 7 dikatakan bahwa para murid telah diberi kuasa atas roh-roh jahat oleh Yesus Kristus sendiri.
Jawab Yesus Kristus jelas dalam Markus 9 ayat 29 dikatakan karena mereka kurang berdoa. Doa adalah berkomunikasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Doa adalah nafas orang beriman. Kualitas dan kuantitas doa menentukan seberapa dalam hubungan seseorang dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Doa mendekatkan diri kita pada Yesus Kristus, Sang Sumber Kuasa. Tanpa dekat dengan Yesus Kristus, maka para murid hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri atau pengalaman pernah melakukan hal serupa yang tanpa didampingi oleh kekuatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Bahkan, bukan tidak mungkin pelayanan seperti itu tereduksi hanya menjadi sekedar debat mengenai penyebab kerasukan setan dan berbagai kendala lainnya. Itu rupanya yang terjadi antara para murid dan beberapa ahli Taurat, disaksikan orang banyak dan orang tua yang anaknya terganggu pada ayat ke-14 dalam bacaan Injil pada hari ini. Bacaan Injil pada hari ini juga mengajarkan kepada kita relasi antara iman seseorang dengan pernyataan kuasa Yesus Kristus. Yesus Kristus menuntut iman dari orang tua sang anak yang kerasukan setan tersebut. Iman bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tetapi sesuatu yang harus dipasrahkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketulusan itulah yang dilihat Yesus Kristus sehingga ia menyatakan kuasanya. Kita bisa melihat pada Injil Markus 9 ayat ke-24. Iman dan doa adalah relasi yang harus terus kita bangun dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Bukan hanya untuk mengusir setan, melainkan juga untuk setiap pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan, termasuk untuk keluarga kita masing-masing. Apapun pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan, termasuk keluarga yang kita miliki, hendaknya didasarkan oleh relasi kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita perlu menyadari secara penuh bahwa Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang bertindak dalam setiap karya dan karsa kita. Kita hanyalah alat di tangan Sang Pencipta. Kekuatan dan kuasa Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang memungkinkan segala perkara dapat kita selesaikan. Sahabat Kuntum yang terkasih, maka sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah mencari Allah Tritunggal Maha Kudus? Oleh karena itu, carilah Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam doa, beriman kepadanya, dan lakukan firman-Nya. Maka kuasanya akan kita alami untuk menjadi berkat bagi diri kita, keluarga, dan sesama. Terima kasih, selamat pagi dan salam.